Setelah berhasil mendominasi kelas featherweight, Ilia Topuria resmi melepaskan status juaranya demi naik ke kelas lightweight untuk menantang sang juara tidak terbantahkan, Islam Makhachev. Topuria has felt like he's done all that he can in that division, and he feels like he's cemented his legacy, and his body cannot make the weight anymore, so Topuria will be moving up to 155 pounds and will be vacating the featherweight title. Pertarungan ini bukan hanya perebutan gelar semata saja, namun juga tentang pembuktian bagi kedua petarung. Akankah lahir juara baru, ataukah sang raja lightweight akan tetap mendominasi di kelasnya? You like or you don't like, I am best fighter in the world right now. Thank you. Namun belakangan ini, pertarungan yang disebut-sebut pertarungan super ini dikabarkan menjadi tidak jelas akibat sang raja kelas lightweight tak kunjung menerima tantangan tersebut. Dan pada video kali ini, Cliff Fight akan membahas apakah sang raja Islam Makhachev takut menerima tantangan baru dari Ilia Topuria atau mungkin ada alasan yang lain. Tapi sebelum masuk ke video pembahasan, Cliff Fight mau minta support kalian lewat subscribe channel Cliff Fight dan like video ini. Dan jika ada kekurangan dalam video ini atau ingin membahas video yang lainnya, silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom komentar. Terima kasih sudah support Cliff Fight. Kita masuk ke video pembahasan. Setelah berhasil menjadi juara di kelas lightweight, Islam Makhachev tidak hanya berhasil membuktikan dirinya sebagai petarung terbaik di UFC dan dunia saja. Dirinya juga berhasil mempertahankan sabuknya sebanyak 4 kali dan berhasil menduduki posisi pertama dalam urutan pound for pound UFC. I will show you guys what they mean pound for pound best fighter in the world. Keberhasilan ini membuktikan konsistensi dan kehebatannya di dalam oktagon dalam menghadapi berbagai gaya bertarung lawan, mulai dari striker yang tajam hingga grappler kelas dunia. Dan menariknya, cara mengalahkan lawannya, yang dimana Islam Makhachev berhasil mengalahkan lawan-lawannya dengan kelebihan yang dimiliki oleh lawan-lawannya. Does anything change with a difference of opponent? No, same. Smash my opponent, that's it. No matter who is gonna be in front of me, let's go. Namun, di tengah keberhasilan dan kehebatannya di dalam oktagon UFC, terdapat tantangan baru yang mulai mengguncang posisinya sebagai juara dominan di kelas lightweight, yaitu hadirnya Ilia Topuria yang baru-baru ini melepaskan gelarnya di divisi featherweight untuk pindah ke kelas lightweight demi merebut sabuk juara dari pinggang Islam Makhachev. Topuria has felt like he's done all that he can in that division, and he feels like he's cemented his legacy, and his body cannot make the weight anymore, so Topuria will be moving up to 155 pounds and will be vacating the featherweight title. Ilia Topuria dikenal sebagai petarung serba bisa dengan striking yang tajam dan kemampuan submission yang mematikan. Ia juga memiliki mental baja dan ambisi besar untuk membuktikan bahwa dirinya adalah ancaman nyata bagi dominasi Makhachev di kelas lightweight UFC. Before I used to make more predictions about that. I want to fight this one or that, but at the end of the day I want to do my job, which is to show up and fight, and we'll see what the UFC wants me to do. If they call me and they want me to move up to the lightweight division, I will be okay with that, to move up and be the first one to submit Islam. Pertarungan ini pun mulai menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan penggemar MMA yang menantikan apakah Makhachev mampu mempertahankan tahtanya melawan gaya bertarung baru yang dibawa Ilia Topuria, atau justru Ilia Topuria lah yang akan merebutnya.
Now, he's strong. He hits like a 170 pounder, and he has a strength of about 155 pounds. The only thing is his size is small for 155. Especially against Islam. You know, against these other guys that'll be taller, they'll have the same frame as him and stuff, gonna cause him some trouble, maybe grappling exchanges. But like I said, his power, he hits harder than Islam, I'm telling you. He hits harder than almost every 55 of there. It's because a lot of it's genetic, but his technique is legit along with his genetics that God gave him. So he could win the belt, I'm telling you, and defend that belt. He could do some rock star shit at that weight class. Well, he'll beat like a guy like Gaethje who's just won. I think he would flatline Gaethje. Yeah. He'll put Gaethje in a coma. Dalam sebuah podcast Islam Makhachev bersama Demetrius Johnson, Islam Makhachev mengungkapkan pandangannya bahwa memberikan kesempatan yang sama kepada orang dari kelas yang lebih ringan seperti Topuria untuk bertarung memperebutkan sabuk lightweight dianggapnya sangat tidak masuk akal. Not make sense give the chance third time from the some guy who come. Okay, I beat the Volkanovski twice. People still say you beat small guy. He's not your weight division. If I beat Topuria, it's gonna be the same. Everybody gonna talk same. But if I go up, takes a second belt, this is a legacy. Menurut Makhachev sendiri, meskipun Ilia Topuria telah mendominasi di divisi featherweight, dirinya belum cukup memiliki rekam jejak yang cukup di kelas lightweight untuk langsung mendapatkan kesempatan tersebut. Namun, perlu dicatat, jauh sebelum menjadi juara, Ilia Topuria telah melakukan pertarungan di kelas lightweight melawan Jai Herbert. Meskipun tidak melawan petarung yang berada di 15 besar di kelas lightweight, Ilia Topuria telah membuktikan dirinya dengan berhasil mengalahkan Jai Herbert dengan TKO. Dengan kemampuan yang sudah terbukti di dua kelas yang berbeda, Ilia Topuria telah membuktikan dirinya sebagai petarung yang siap menghadapi tantangan yang lebih besar, meskipun belum diuji melawan petarung elite lightweight. Akan tetapi, jika hal tersebut kita jadikan acuan, maka kita perlu menelaah tentang pernyataan Islam Makhachev pada UFC 311 kemarin tentang tantangan terbuka bagi siapapun yang bisa memenuhi batas berat badan di kelas lightweight. Silahkan datang ke dalam oktagon. For me, no matter who can make 155, just step to the cage and stay in front of me. I like this belt. It's not my job. If somebody wants this belt, come to the cage. Pernyataan tersebut mungkin bagi kalian terdengar seperti kebanggaan seorang fighter setelah mengalahkan lawannya. Namun bagi Cliff Fight, pernyataan tersebut juga bisa dipandang sebagai pedang bermata dua. Karena di satu sisi, Islam Makhachev ingin menunjukkan keberanian dan keyakinannya sebagai penguasa lightweight dengan mengundang siapa saja yang mampu untuk mengalahkannya. Namun di sisi lain, pernyataan tersebut juga menimbulkan pertanyaan, apakah Islam Makhachev benar-benar bersedia menghadapi siapapun, termasuk Ilia Topuria? Pertanyaan ini tidak hanya mengusik rasa penasaran penggemar MMA di seluruh dunia saja, tetapi juga menanyakan tentang kredibilitas tantangan terbuka tersebut. Karena jika memang tantangan tersebut benar adanya, maka menghindari tantangan Ilia Topuria akan menjadi suatu inkonsistensi yang sulit untuk dijelaskan. Do you have a timeline of when you would like to fight at 155? I would like to fight with Islam, that's for sure. I would like to fight him. But if they don't give you that fight, if they give you like a number one contender fight, when would you like to fight next? I wouldn't fight for a number one contender fight. No. You only want to fight for the title? Yeah, of course. Really? Okay. Of course. Karena jika kita kembali melihat UFC 280 dan UFC 284, Islam Makhachev pernah melakukan hal yang sama, atau dalam kata lain, berada di posisi yang sama dengan Ilia Topuria saat ini. Setelah berhasil mengalahkan Charles Oliveira dan menjadi juara di kelas lightweight pada UFC 280, Khabib Nurmagomedov yang merupakan mentor, pelatih sekaligus sahabat Islam Makhachev menantang Alexander Volkanovski yang saat itu berada di urutan nomor 1 pound for pound UFC untuk bertarung. Islam Makhachev is the best fighter not in lightweight. He's a pound for pound number one fighter in right now, today. And you know, it's like what interesting, Charles Oliveira is number 2 pound for pound, right? He finished Charles,
Now is our plan. Fly all the way to Australia and fight in pound for pound king backyard with Volkanovski. Let's do it. We know we're gonna finish this guy. Let's go. I'm ready. Yang kemudian pertarungan tersebut terjadi pada UFC 284 dengan kemenangan diraih oleh Islam Makhachev dengan hasil unanimous decision. Dalam artian, jika kita bandingkan dengan sikap Makhachev terhadap Ilia Topuria saat ini, yang hendak naik ke kelas lightweight untuk menantangnya, ada perbedaan signifikan dalam respon Islam Makhachev. Dan jika Makhachev benar-benar mengikuti filosofi yang ia tunjukkan saat melawan Volkanovski, seharusnya Islam Makhachev bisa lebih terbuka terhadap tantangan Ilia Topuria. Meskipun Ilia Topuria belum memiliki banyak pengalaman di kelas lightweight. Dan mungkin bisa jadi penolakan terhadap tantangan Ilia Topuria bisa menimbulkan pertanyaan besar mengenai kredibilitas tantangan terbuka yang ia buat sebelumnya. Dan jika Makhachev memang ingin dianggap sebagai juara sejati, dia harus bisa menunjukkan bahwa dia siap menghadapi siapa saja yang menginginkan kesempatan untuk merebut sabuk tersebut, termasuk Ilia Topuria. Jadi, apakah Islam Makhachev takut menghadapi Ilia Topuria? Atau ada alasan lain dibalik menghindarnya Islam Makhachev dari tantangan Ilia Topuria ini? Silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Dan mari kita basmi komen-komen judul. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.